kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, 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 kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembali ke surau, kembali ke surau, kembalilah belajar Al-Quran dan istiadat masih dahsyatnya. Kembalilah, kembalilah, kembalilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Wa qala aidan wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah subuh Masjid Raya yang insyaallah dirahmati dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali dapat memulai kehidupan kita untuk hari ini, hari Jumat, dengan mengawalinya dengan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita awali dengan solat subuh secara berjamaah yang diiringi dengan sujud tilawah dengan membacakan surat sajadah. Dan mungkin tadi juga sudah ibu-ibu dan bapak awali dengan solat tahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian-rangkaian ibadah itu menjadi amal ibadah yang sangat baik, menjadi amal soleh, dan mudah-mudahan Allah terima segalanya dan Allah jadikan itu sebagai pahala yang luar biasa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah beliau akan selalu kita jadikan sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah kita selama kehidupan ini, untuk mempedomani kehidupan kita, baik yang terkait dengan hidup kita di dunia ataupun apalagi yang berurusan dengan kehidupan kita yang berakhirat kita masing-masing. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, dalam kajian subuh kita pada subuh hari ini kita meminjam salah satu koleksi buku dari Masjid Raya. Ada ibu dan bapak di lemari pojok literasi, pojok baca kita di sana ada namanya kitab Minhajul Muslim, kitab karangan Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair.
Kitab ini adalah kitab tentang akidah, ya, dan semuanya, dan mudah-mudahan ini bisa kita sampaikan isinya, karena memang ini harus dibahasakan, karena di dalamnya tidak ada satupun bahasa Indonesia. Isinya adalah bahasa Arab semuanya. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita manfaatkan dan kita sampaikan isinya dalam pertemuan-pertemuan kajian kita di Masjid Raya. Dan ibu-ibu dan bapak, kita khawatir nanti seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, mereka tidak mempergunakan, tidak mengamalkan ilmu dari kitab itu, seperti kalhimari yahmilu asfar, seperti keledai yang membawa kitab. Kitabnya banyak, mau kitab Taurat, tapi dia tidak pandai membaca, tidak ada isinya, dan isinya tidak tersampaikan. Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu, dan kita punya kitab yang bagus di dalam perpustakaan kita. Ibu dan bapak silakan nanti dibaca yang bisa dibaca, ya, untuk menambah-nambah ilmu pengetahuan kita. Ada yang berbahasa Indonesia yang bisa dipakai di sana, dan mudah-mudahan itu memotivasi kita untuk mandiri dalam berilmu, untuk memahami konteks agama yang Allah titipkan kepada kita bersama. Ibu-ibu dan bapak hadirin yang berbahagia, dan pada kesempatan subuh ini kita melihat dari belakang ibu dan bapak, Al-Faslus Tsani Asyar, bab ke-12. Judulnya adalah Al-Iman bil Qada wal Qadar. Kita bicara tentang rukun iman yang terakhir. Apa ibu dan bapak? Rukun iman kita yang terakhir, percaya kepada qada dan qadar. Nah, atau yang selama ini kita istilahkan, yang sering kita baca, percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Nah, ibu-ibu dan bapak, dalam bab ini khusus membahas tentang al-iman bil qada wal qadar. Iman kepada qada dan iman kepada qadar. Jadi di sana ada dua poin ibu-ibu dan bapak, ada qada, ada qadar. Nah, ya, kedua-duanya sejalan. Ada qada dan ada qadar. Nanti kita lihat apa definisi qada dan apa definisi qadar sesuai dengan yang diterangkan di dalam kitab ini. Nah, ibu-ibu dan bapak hadirin berbahagia, sebagai dalil tadi sudah kita bacakan ayat dalam surat Al-Qamar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Bahwa kata Allah, sesungguhnya segala sesuatu itu Allah ciptakan dengan kadar mereka masing-masing. Jadi segala sesuatu yang Allah ciptakan itu ada kadar, ada ukuran, ada batas mereka masing-masing. Jadi secara definisi kata, kalimat, kadar itu bisa dalam artian mufradatnya adalah ukuran, adalah pengertian kadar, adalah pengertian sempit, seperti yang dibacakan dalam surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ditertafsirkan oleh para ulama dalam sebagian tafsir dengan malam yang sempit. Nah, malam yang sempit. Sempit dalam artian pertama, malam itu terbatas, sangat singkat. Malam Lailatul Qadar itu sangat singkat batas waktunya. Yang kedua, ditafsirkan bahwa pada malam Lailatul Qadar itu alam ini sempit karena dipenuhi oleh para malaikat. Nah, sehingga ada kadar itu yang bermakna dengan kata sempit, dengan situasi dan kondisinya. Nah, kata Allah, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah dengan kadar kita masing-masing, dengan ukuran kita masing-masing, dengan batas kita masing-masing, dan itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah dalam surat
Al-Hadid menyampaikan ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Bahwa kata Allah tidak ada satu pun yang terjadi di permukaan bumi ini musibah, peristiwa fi musibatin fil ard, dan juga tidak pada diri kita masing-masing kecuali itu sudah Allah tetapkan di dalam kitabnya sebelum hal peristiwa itu terjadi, dan bagi Allah itu adalah hal yang mudah untuk mengaturnya. Nah, ibu-ibu dan bapak yang berbahagia, itu beberapa ayat yang dan banyak ayat lain yang menjelaskan kepada kita tentang qada dan qadar. Kita lihat ibu dan bapak definisinya. Kata Imam, al-qada hukmullahi subhanahu wa ta'ala azlan biwujudi syai'i au adamihi. Yang dikatakan qada, dari definisi kata, adalah hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan dalam perwujudan sesuatu atau mentiadakannya. Jadi qada ini terkait dengan hukum yang sudah Allah tetapkan. Dalam penjelasan yang lain, al-qada ini adalah ketetapan hukum-hukum Allah yang tidak bisa diganggu gugat oleh makhluknya. Itu qada, hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah dan kita tidak bisa ikut campur di dalam hukum itu. Nah, ibu-ibu apa? Kemudian apa qadar? Nah, al-qadar adalah perwujudan dari qada. Perwujudan dari qada. Jadi yang dikatakan al-qadar adalah ijadullah ta'ala asy-syai' ala kaifiyati khassah wa fi waqti khassah. Ketentuan Allah, ya, ketetapan Allah terhadap sesuatu yang sudah Allah tetapkan dalam bentuk khusus, cara khusus, dan waktu yang khusus. Nah, jadi ibu-ibu dan bapak, qadar ini adalah ketetapan untuk makhluk Allah, dan itu tergantung kepada caranya dan tergantung kepada waktunya masing-masing. Dan dalam penafsiran yang lain, penjelasan yang lain dikatakan bahwa qadar ini dia akan bisa berubah sesuai dengan waktu, sesuai dengan cara yang dilakukan oleh makhluk Allah tersebut. Nah, ibu bapak, contoh begini, takdir kita masing-masing. Awak lahir ke dunia, semua kita lahir ke atas dunia tanpa membawa apapun sedikit pun. Betul ya? Awak lahir ke dunia tidak membawa apapun, baik dari sisi secara materi ataupun non materinya. Yang kita bawa ke dunia ketika lahir cuman tubuh kita, dan lahir ketika itu bicara dalam keadaan bertelanjang tanpa sehelai benang pun. Ya nak? Kita membawa diri kita saja, tidak membawa apapun. Tidak membawa pakaian, tidak membawa harta, tidak membawa amal, tidak membawa dosa, dan tidak membawa ilmu. Semua kita zong ketika itu terlahir. Semua kita lahir ketika lahir ke awal pertama kali kita dunia itu tanpa modal apapun juga. Nah, perlahan-lahan dalam perkembangan kehidupan kita mulai berangsur-angsur mendapatkan sesuatu yang harus kita pergunakan dalam hidup kita. Dalam perkembangannya kita mulai berbicara, diajak orang gaya awak. Ndak ada kita nan layi bunapak nan langsung pandai mengecek, baik dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa orang Minang ataupun dalam bahasa orang Sule Aie. Ya nak, semua kita tidak mengenal apa itu huruf, apa itu kata, apa itu kalimat. Semuanya berawal dari nol. Apa bahasa yang kita praktekkan, apa yang kita cari pada anak-anak kita di awal-awal mereka mulai bicara, hanya kata-kata isyarat. Ya nak, lu nado anak awak dah pandai meminta air, lu nado anak awak dah pandai minta nasi dan makan segala macam. Semuanya dalam bentuk isyarat. Ya kan? Ataunya bisa nunjuk Itu bahasa yang dipakainya baru.
belum terlahir kata-kata yang jelas dalam lidahnya, dari mulutnya. Bilanya mulai bisa berbicara ketika dia sudah mulai aktif pendengaran inderanya. Indera pendengarannya sudah mulai aktif. Nah, karena connect Pak antara pendengaran dengan lidah itu akan connect. Kalau terganggu salah satunya, misalnya pendengarannya terganggu, dia tidak akan bisa berbicara selamanya. Ya, nah, kalau telinga ibu bapak, anak-anak, apalagi anak-anak yang baru, kalau pendengarannya terganggu, maka dia tidak akan bisa berbicara. Karena konektornya dari situ. Mulai dari telinga, apa yang dia dengar itu akan diterima oleh otak, di otak nanti akan diolah menjadi sebuah informasi dan itu akan dibahasakan oleh lidahnya. Maka ibu-ibu lah yang paling piawai di situ mendidik anak-anak untuk berbicara. Mulai mengajar anak-anak. Ada ajaran anak ta ti nah tu ya kan. Kok baca rumah ibu nama ayah, ibu, apa, ama, ya kan? Disitulah kita mulai. Anak-anak kita mulai mendapatkan informasi-informasi melalui pendengarannya. Mulai dari situ kita mulai berbicara. Mulailah dia mulai mengenal kata-kata. Disitulah mulai mampu mengungkapkan kalimat-kalimat. Bagaimana caranya perlahan-lahan. Jadi ibu-ibu bapak, anak ketek-ketek itu, anak kita yang masih kecil-kecil itu, jangan sampai alat pendengarannya, telinganya mendapatkan kekerasan apapun. Telinga anak-anak itu tidak boleh dalam bentuk mungkin benturan atau kekerasan secara fisik, karena akan merusak alat pendengarannya. Kalau rusak pendengarannya, ibu bapak akan mengganggu komunikasi yang lainnya. Nah, karena kuncinya di sini beko. Informasi yang diterima dari telingonya itulah yang diolah nanti menjadi sebuah kalimat-kalimat baru di dalam perkembangan kehidupannya. Nah, jadi itu Bapak, itu dalam bentuk kita memahami takdir bahwa kita tidak punya apa-apa, tapi perlahan-lahan nanti secara kehidupan kita akan merubah kondisi itu. Dari tidak pandai berbicara menjadi orang yang pandai berbicara, kemudian orang yang tidak bisa mengerti akhirnya bisa menjadi orang mengerti, orang yang tidak berilmu bisa menjadi berilmu. Itu adalah sebuah takdir yang Allah titipkan kepada kita. Nah, itu berapa pemahaman yang diberikan dalam kitab ini, bahwa al-qadha itu adalah hukum ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan dan tidak bisa kita rubah. Ya, yang takdir adalah sesuai dengan perkembangan perjalanan kehidupan kita. Dan dia nanti ada yang disebut dengan takdir mubram, ada takdir muallaq. Ada takdir mubram, takdir yang sudah tetap, dan ada takdir yang muallaq, yang sangat bergantung dengan ikhtiar manusia. Ya, ada takdir muallaq yang sangat bergantung dengan ikhtiar manusia, tergantung dia usaha. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah takdir itu? Awak dah berilmu, kita tidak berilmu. Apa yang bisa kita lakukan untuk merubah kondisi tidak berilmu itu untuk menjadi berilmu? Nah, kita belajar. Nah, itu namanya ikhtiar. Ikhtiar kita itu berusaha untuk memperbaiki atau menambah sesuatu yang bisa kita pergunakan. Contoh, ibu-ibu dan bapak, di masjid kita kan sudah ada program tahsin, ada program fikih, ya kan? Ya ibu, lai satu, lai kui. Nah, itu namanya kita berusaha memperbaiki takdir kita. Dari bacaannya yang kurang baik, ikut pelajaran tahsin, nanti pembacaan Al-Qur'annya berubah menjadi lebih baik. Nah, itu termasuk kategori takdir. Jangan pasrah loh, dia kami lagi kau anak kata tu dia kami ustaz. Ya kan? Dah dapat dah tentu dia colari kami lagi kau dah bisa selagi kita masih mau belajar. Nah, di masjid raya kita ada program tahsin hari Selasa,
ada pelajaran fikih hari Kamis. Ya, tidak ada salahnya untuk diikuti, menambah-nambah, memperbaiki atau paling tidak mengulang-ulang kaji dan lamu, gitu kan? Nah, itu bagian dari kita untuk merubah dari kemampuan diri kita dari hal yang biasa-biasa saja mungkin nanti menjadi hal yang luar biasa. Ya, selama kau mungkin baca Al-Quran awak kau berantakan saja, tidak tentu panjang pendek dan segala macam. Nah, ketika kita sudah belajar tahsin, diberi ilmu, diberi pemahaman, diperbaiki, diberikan arahan, akan berubah. Nah, itu termasuk bagaimana kita memperbaiki kualitas diri kita, khususnya di dalam membaca Al-Quran. Nah, ibu-ibu dan bapak hadirin berbahagia. Nah, itu mungkin pemahaman kita. Ada yang takdir itu yang bisa kita rubah. Tidak selamanya kita tidak bisa. Kita bisa merubah yang tidak bisa itu dengan cara belajar dan menambah ilmu pengetahuan. Nah, ibu bapak, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dalil yang kedua, dalam hadis beliau, inna ahadukum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mislu zalik summa yakunu mudghatan mislu zalik summa yasilu ilaihil malaku fayanfakhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin yuktabu rizquhu wa ajaluhu wa amaluhu wa syaqiyyu aw sa'idun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan takdir kehidupan kita ibu bapak, bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rahim seorang ibu, fi batni ummihi arba'ina yauman, ampe puluh hari lamunyo menjadi nutfah. Ya, yauman nutfatan, arba'ina yauman nutfah. Itu proses penciptaan manusia ibu bapak dalam hal kajian takdirnya. Summa yakunu 'alaqah mislu zalik. Kemudian sampai puluh hari nan nutfah tadi berubah menjadi segumpal darah. Sampai puluh hari. Kemudian setelah 40 hari itu berubah segumpal darah itu menjadi segumpal daging. Nah, kemudian setelah itu, setelah menjadi daging, nanti akan terbentuklah rupa-rupa manusia, dilengkapi dengan telinga, dilengkapi dengan mata, artinya dilengkapi dengan panca inderanya, dan itu sampai kali 30 hari, sampai puluh kali 3 menjadi 120 hari. Jadi pembentukan kita dari setetes air menjadi manusia itu mencapai dalam waktu 120 hari, sampai puluh kali 3 dalam hadis ini. Nah, di situ sudah pembentukan. Ketika sudah berbentuk manusia, kata Rasulullah SAW, diutuslah malaikat untuk meletakkan ruh pada janin yang sudah berbentuk manusia di dalam rahim seorang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu apa? Disitulah awal kejadian manusia. Apa yang kita peroleh? Kata Rasulullah SAW, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan ditetapkanlah bagi janin yang sudah hidup itu, yang sudah dititipkan roh, yang sudah dihidupkan dengan roh itu 4 perkara. Yang pertama, yuktabu rizquh, ditetapkan yang pertama itu tentang rezekinya. Yang kedua, wa ajaluhu, tentang ajalnya. Yang ketiga, wa amaluhu, tentang amalnya. Yang keempat, wa syaqiyyu au sa'idun, tentang sakit dan bahagianya, tentang penderitaan dan kebahagiaan yang akan dia lalui ketika hidup di atas dunia. Nah, itu versi hadis dari Ibnu Abbas. Ibu-ibu dan bapak hadirin berbahagia, ini dalam kitab ini dalam bab imam dan qada. Jadi kata Allah, ketika kita sudah dalam penciptaan, sudah dititipkan ruh, sudah menjadi manusia yang hidup, 4 perkara sudah ditetapkan untuk kita ketika sudah hidup di alam rahim. Yang pertama adalah tentang rezeki kita masing-masing. Yang kedua tentang ajal kita. Yang ketiga tentang amal perbuatan yang kita lakukan. Yang keempat tentang bahagia dan sakit
penderitaan yang akan kita lalui ketika kita sudah hidup di atas dunia. Nah, jadi beberapa 4 ini adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan kepada kita bersama. Seperti definisi tadi, bahwa takdir ini ada takdir yang sudah Allah tetapkan dan ada takdir ini yang masih bergantung dengan ikhtiar kita masing-masing. Ya, sangat bergantung dengan ikhtiar, usaha awak masing-masing. Contoh tentang amal. Nah, amal perbuatan kita masing-masing, apakah amal baik atau amal buruk yang akan kita lakukan, itu berkenaan dengan usaha dan ikhtiar kita menjaga diri kita masing-masing. Seperti yang Allah katakan dalam surah Asy-Syam, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa pada diri kita masing-masing ada 2 nilai, 2 potensi yang hidup dalam diri kita masing-masing. Pertama fujur, yang kedua takwa. Apa itu fujur? Potensi yang akan membawa kita untuk mendurhakai Allah, mengingkari Allah. Pengimbangnya watakwaha, bahwa kita juga punya potensi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kedua-duanya itu apa? 2 hal ini hidup dalam diri kita. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kedua-duanya ini ada dalam diri kita masing-masing. Kita bisa jadi fujur dan kita bisa menjadi takwa. Tergantung kepada amal kita. Nah, inilah sebenarnya tugas kita Ibu Bapak pada saat ini. Bagaimana kita mencoba menjadikan diri kita, apakah kita akan menghidupkan yang fujurnya atau kita akan menghidupkan yang takwanya. Nah, bergantung kepada amal kita masing-masing. Kalau kita sibuk dengan perbuatan maksiat, maka berarti kita akan menyuburkan potensi fujurnya yang ada dalam diri kita. Kalau seseorang sibuk dengan maksiat kedurhakaan kepada Allah, berarti dia memperbesar kehidupan potensi fujurnya, sikap kebangkangan, sikap kemaksiatan, sikap kedurhakaan kepada Allah yang dia hidupkan di dalam dirinya. Berarti yang mendominasi dalam dirinya berapa adalah sifat fujur itu. Tetapi ketika seseorang sudah sibuk dengan ibadah, berubudiyah dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang dia hidupkan di dalam dirinya adalah sikap takwanya. Dia sudah menghidupkan nilai-nilai takwa yang menjadikan dia semakin dekat dan semakin dekat kepada Allah. Nah, itu fujur dan takwa itu ada kedua-duanya dalam diri kita masing-masing Ibu-ibu apa? Ya. Jadi ketika kita sibuk dengan maksiat, maka berarti kita memupuk, menyirami yang sifat fujur, menghidupkan yang sifat fujur. Tetapi ketika kita sibuk dengan ibadah kepada Allah, dengan perbuatan-perbuatan baik, dengan amal-amal soleh, berarti kita sudah menghidupkan ketakwaan kita kepada Allah, sikap ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Nah, ini hendaknya yang bisa kita lakukan Ibu Bapak. Sedapat mungkin sifat fujur kok kita pijaan ke bawah habi-habi. Jangan biarkan dia tumbuh, jangan biarkan dia menguasai, mendominasi dalam diri awak. Yang kita hidupkan adalah bagaimana kita mencoba menghidupkan nilai ketakwaan itu sehingga dia mendominasi dalam diri awak. Bagaimana caranya? Jauhilah segala yang Allah larang dan lakukanlah segala yang Allah perintahkan kepada kita. Mungkin itu Ibu Bapak definisi daripada iman takwa itu kan adalah ijtinabu nawahihi, ya, meninggalkan segala yang Allah larang, ya, dan melaksanakan wabtisalu awamiri, dan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita bersama. Begitulah caranya untuk melaksanakan 2 hal tadi. Nah, Ibu Bapak jadi yang berbahagia, dan ini sangat tergantung kepada ikhtiar, usaha kita masing-masing. Apakah kita akan menghidupkan fujur atau kita akan menjadi orang yang bertakwa? Nah, amal kita. Nah, inilah dalam kategori takdir kita masing-masing. Bagaimana kita menjadi orang yang
melakukan hal-hal kebaikan kepada Allah, sehingga potensi ketakwaan itu semakin baik di dalam diri kita masing-masing. Nah, ibu-ibu dan bapak berbahagia, kemudian kata Allah dalam hadis Rasulullah SAW bahwa kita juga sudah dititipkan, sudah ditakdirkan akan menjalani sakit dan bahagia. Sakit dan bahagia, kedua-duanya akan kita alami dalam kehidupan kita. Ada masanya kita sakit, ada masanya kita sehat, ada masanya kita sulit, ada masanya kita lapang. Ya nak? Dan itu akan selalu silih berganti dalam kehidupan kita. Nah, kuncinya bagaimana? Fasbir. Ketika itu terjadi kepada kita, maka terimalah dengan sabar. Tidak perlu kita melampiaskan semuanya dengan emosi, menerimanya dengan emosi. Baku orang sen dan lo awal sikon sakit segala macam. Ingat, semuanya itu ada takdirnya. Dia itu akan berjalan silih berganti. Ada masanya ketika kita syakiyun, kita mengalami rasa sulit, mengalami rasa sakit, mengalami rasa suksa, mengalami rasa sempit, dan pada waktunya nanti juga kita akan merasakan sa'idun. Kita akan merasakan bahagia, kita akan merasakan senang, kita akan merasakan tentram, kita akan merasakan bersukacita dengan diri kita masing-masing. Nah, ibu bapak, itu sebuah proses takdir, dan itu bisa berubah dengan usaha kita. Kok sakit? Kalau ingin sehat, ingin senang, tentu kita harus berobat, jago kesehatan, jago pantangan. Oh, kalau tak boleh kata dokter, maka niko ya tinggalkan dulu. Ya nak, kalau kita ingin sehat, tentu kita laksanakan segala sesuatu yang memenuhi kriteria untuk kesehatan kita. Oh, tak boleh kok, tinggalkan untuk sementara. Awak dilarang itu kan adalah untuk selama-lamanya, ibu bapak. Ya, oh tak boleh makan niko, tinggalkan itu dulu makin sehat. Kalau sehat, kau silahkan ambil makan balik. Tapi dalam kadarnya, ukurannya yang sudah ditakar, yang sudah disampaikan sesuai dengan ilmunya masing-masing. Nah, jadi ibu bapak, inilah perjalanan takdir kita dalam kehidupan kini. Artinya apa? Sesuai dengan kehidupan kita ini, takdir kehidupan kita itu bisa berubah sesuai dengan usaha dan amal yang kita lakukan masing-masing. Yang tidak bisa dirubah itu adalah ketetapan hukum-hukum Allah. Ya nak, contoh kalau salat 5 waktu yang Allah tetapkan kepada kita itu tidak bisa kita rubah. Itu sudah menjadi qada dari Allah, sudah menjadi hukum yang ditetapkan oleh Allah. Puasa bulan Ramadan tidak bisa kita rubah, karena itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas ayatnya, sudah jelas hukumnya di dalam Al-Quran. Itu termasuk bagian qada, itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terkait dengan diri kita, itulah yang Allah berikan kepada kita segala bentuk potensi yang bisa kita pergunakan untuk merubah, menjalani takdir ini sesuai dengan ukuran kita masing-masing. Jadi kuncinya adalah fasbir, bersabarlah dalam menjalani takdir itu. Jangan pernah menyalahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, kata beliau, ihfazillah yahfizuka, ihfazillah tajidu tujahiduka, iza sa'alta fas'alillah, wa iza sta'anta fasta'in billah. Kata Ibnu Abbas, kalau kalian ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kalian ingin berlindung, berlindunglah kepada Allah. Ihfaz, dan jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, berlindunglah kepada Allah, maka Allah akan melindungimu. Nah, ini pesan dari Ibnu Abbas kepada kita bersama. Jaga diri, semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iza sa'alta fas'alillah. Jika kalian ingin meminta, minta ke Allah. Wa iza sta'inta fasta'in billah. Jika kalian minta perlindungan, minta perlindunganlah kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah ibu-ibu apa? Inilah kajian singkat kita pada malam hari ini berkenaan dengan qada dan qadar, rukun iman kita yang keenam, dan ini menjadi wajib harus kita imani bahwa diri kita masing-masing ada qada dan ada qadar yang harus kita jalani bersama-sama. Mudah-mudahan ini menambah pemahaman kita dalam hal rukun iman kita, dan kita jalani kehidupan ini sesuai dengan takdir yang sudah Allah tetapkan kepada kita bersama. Ingat, semua yang terjadi ada ketentuan dan ada takdir Allah yang sudah Allah tetapkan untuk kita, maka terimalah itu dengan fasbir dan dengan bersabar kepada Allah. Dan jika kita meminta, mintalah kepada Allah, dan jika kita ingin berlindung, berlindunglah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Berbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.